Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Liza Hidayani dari tim aplikasi PT Vision Scientific. Pada webinar kali ini saya akan menyampaikan salah satu aplikasi yaitu impurities testing with Agilent LCMS. Oke, saya awali dengan introduction sedikit, itu tentang impurities. Pharmaceutical impurities atau bisa dibilang pengotor ini pada industri farmasi itu adalah suatu bahan atau senyawa kimia yang tidak diinginkan yang tersisa pada bahan aktif farmasi atau aktif pharmaceutical ingredients atau bisa juga pada formulasi dari produk obat. Pengotor dalam senyawa obat ini mungkin timbul itu selama proses sintesis atau juga berasal dari sumber seperti raw material, kemudian bisa dari zat antara, reagen, pelarut, dan juga produk hasil sampingan dari reaksi. Dan mungkin selama pengembangan produk obat itu pengotor ini dapat terbentuk dari hasil ketidakstabilan dari senyawa obat itu sendiri. Kemudian bisa karena ketidakcocokan dengan zat tambahan atau eksipien, dan juga mungkin dari hasil interaksi dengan bahan kemas. Berikut adalah diagram sumber dari impurities atau pengotor pada farmasi. Itu sumbernya bisa bermacam-macam, mungkin dari kontaminasi dari udara ataupun air, kemudian dari peralatan produksi, mungkin pada saat proses cleaning itu masih ada pelarut yang tersisa pada peralatan produksi, kemudian bisa dari bahan kemas, nanti mungkin bisa hubungannya ke extractable dan leachable analysis, dan bisa dari senyawa obat itu sendiri, kemudian juga bisa dari bahan tambahan. Dan jumlah atau kadar dari impurities ini yang ditemukan dalam senyawa obat itu menentukan keamanan akhir dari produk farmasi itu sendiri. Dan oleh karena itu, identifikasi, kuantitasi, kualifikasi, dan juga pengendalian dari impurities ini merupakan bagian yang sangat penting atau kritis dari proses pengembangan obat. Dan untuk badan regulator atau otoritas yang fokus pada pengendalian impurities ini, yaitu ada dari ACH, kemudian US FDA, kemudian dari European Medicine Agency, dan juga dari badan regulatori masing-masing negara. Selanjutnya ini adalah tipe-tipe dari impurities berdasarkan panduan dari ICH. Itu ada 3 ya Pak Bu. Yang pertama itu ada organic impurities. Ini merupakan senyawa organik yang kemungkinan berasal dari bahan baku dan juga bisa dari reagen ataupun pelarut. Dan untuk organic impurities ini sendiri bisa ditemukan pada produk jadi, produk antara, dan juga mungkin karena
kerusakan dari produk obat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada inorganic impurities, yang biasanya ini dari logam berat atau cemaran logam. Sama itu juga bisa berasal dari reagen, pelarut, dan juga dari bahan kemas. Dan terakhir itu ada residual solvent. Untuk residual solvent ini sendiri diatur khusus pada USP chapter 467, di mana dibagi menjadi 3 kelas, yaitu untuk kelas 1 ini adalah pelarut yang harus dihindari. Mungkin contohnya adalah pelarut-pelarut yang bersifat karsinogenik. Kemudian untuk kelas 2 itu ada pelarut yang harus dibatasi jumlahnya di dalam produk. Contohnya itu mungkin yang bersifat neurotoksik atau teratogenetik. Dan yang ketiga adalah pelarut dengan potensi toksik rendah. Ini nanti tergantung lagi pada nilai PDA masing-masing atau limit batasannya. Salah satu contoh dari organic impurities yang marak akhir-akhir ini adalah dari golongan nitrosamin. Senyawa nitrosamin sendiri adalah senyawa organik yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana senyawa ini ada di dalam air dan makanan dengan tingkat konsentrasi rendah. Dan beberapa senyawa golongan nitrosamin itu juga bisa meningkatkan resiko kanker jika terpapar di atas tingkat yang dapat diterima dan dalam jangka waktu yang lama. Dan pada slide ini juga bisa kita lihat beberapa senyawa turunan dari nitrosamin, yaitu ada N-nitrosodimetilamin atau biasa disingkat dengan NDMA. Kemudian ada N-nitrosodietilamin atau NDEA, dan ada beberapa senyawa nitrosamin lainnya. Nah, untuk histori dari penemuan atau isu dari NDMA ini sendiri sudah dimulai dari Juli 2018, yaitu penarikan terhadap obat golongan angiotensin reseptor blocker, yaitu dari golongan sartan. Dan sampai saat ini dari badan regulator seperti BPOM juga masih terus untuk mengupdate hasil lab analisis untuk produk-produk obat tersebut. Kemudian selanjutnya pada September 2019 itu kembali lagi ada temuan untuk golongan nitrosamin, yaitu NDMA, ini pada produk ranitidin. Dan pada tanggal 1 April 2020 itu FDA meminta untuk penarikan obat ranitidin ini dari market atau dari pasar. Dan untuk di website dari FDA sendiri itu mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat banyak update tentang metode analisa untuk senyawa nitrosamin. Dan dari hasil investigasi ataupun hasil analisa secara global ini, limit asupan harian NDMA yang dapat diterima itu adalah sebesar 96 nanogram. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang teknik analisa dari impurities. Berdasarkan tipe-tipe dari impurities yang sudah dibahas tadi, itu untuk organic impurities
biasanya bisa kita analisa dengan menggunakan instrumentasi FTIR, LC-UV, LC-MS, itu bisa dengan single quadrupole, triple quadrupole, hingga Q-TOF, dan juga capillary electrophoresis. Kemudian untuk inorganic impurities itu bisa dengan AAS ataupun ICP-OS atau ICP-MS. Dan terakhir untuk residual solvent itu biasanya dengan menggunakan GC dan juga GCMS. Dan untuk contoh aplikasi analisa impurities yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah tentang impurities dari dalfam piridin itu menggunakan LC-MSD-XT. LC-MSD-XT ini adalah tipe single quadrupole, di mana untuk dalfam piridin sendiri itu adalah obat baru yang digunakan untuk mengobati pasien dengan multiple sclerosis atau penyakit lain yang mempengaruhi fungsi motorik. Diketahui dalfam piridin ini mengandung impurities atau pengotor dari proses pembuatan atau dari sintesa bahan aktif farmasi atau API dari dalfam piridin ini. Dan impuritiesnya ini merupakan pengotor yang bersifat mutagenik. Selanjutnya, instrumentasi yang digunakan untuk aplikasi ini adalah Agilent 1260 Infinity 2, flexible pump, kemudian vial sampler, terus multi-column thermostat dengan detektor diode array detektor, dan tandem dengan LC-MSD-XT. Nah, untuk slide berikut adalah metode atau kondisi dari kromatografi. Kolom yang digunakan adalah Infinity Lab Poroshell Helix Z dengan dimensi 2,1 kali 150 mm. Kemudian massa geraknya adalah 10 milimolar amonium format ditambah 0,02% formic acid pH 5 dan 0,1% formic acid dalam asetonitril. Dengan gradien itu pada 0 menit itu 95% B, kemudian pada menit kedua nanti komposisi B-nya menjadi 90%, pada menit keempat 60% B, dan pada menit kelima itu tetap 60% B dengan flow rate 0,5 ml per menit. Kemudian dengan runtime 5,1 dan post time selama 5 menit. Untuk volume injeksi itu 1 mikroliter dengan suhu kolom 35 derajat Celcius dan deteksi UV-nya pada 265 nanometer. Nah, berikut adalah parameter dari MS-nya sendiri. Ini untuk pengaturan di detektor single quadrupole. Itu ada pengaturan ion source-nya adalah Fe+, kemudian dengan peak filter 0,02 menit. Scan dan dwell time-nya scan 250 milisecond, SIM-nya 50 milisecond, kemudian dengan drying gas temperatur 350 derajat Celcius. Flow gasnya 10 liter per menit, nebulizer pressure-nya 40 psi, kemudian capillary voltage-nya 3 kV, fragmentor voltage-nya 135 volt, dengan scan range
dengan M per Z itu 80 sampai 300. Kemudian sin ion yang dipakai adalah ada 2, 95,2 dan 123,1. Kemudian di sini kita menggunakan aplikasi untuk divert to waste. Jadi ini nanti bisa pada menit 3,5 hingga 5 itu nanti aliran dari LC tidak masuk ke dalam detektor MS. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari analisa dalfampiridin. Pada kromatogram ini adalah injeksi 1 mikroliter standar API, ini tanpa pengotor atau standar API murni. Ini dideteksi hanya dengan menggunakan UV. Nah, untuk deteksi UV ini sebenarnya hanya untuk melihat jeda waktu yang dibutuhkan untuk mengalihkan aliran LC langsung ke buangan tanpa melewati detektor MS. Pada kromatogram berikut terlihat nantinya ada 2 puncak yang terdeteksi dalam API murni, itu ini yang pada kromatogram yang berwarna biru. Ini adalah API murni dengan 2 puncak impurities, yaitu pada 1,523 dan 3,146. Sementara untuk yang berwarna hitam, ini adalah API atau standar yang telah di spike atau ditambahkan dengan standar impurity dengan konsentrasi 11,5 nanogram per mililiter. Dan pada puncak ini pada puncak pertama itu terdeteksi masanya adalah 123,1 dan diduga ini adalah nikotinamid, merupakan sebuah isomer dari prekursor isonikotinamid yang umum digunakan dalam reaksi untuk sintesis dalfampiridin. Kemudian nanti lebih lanjut akan dikonfirmasi dengan nilai log P, dan juga dari hasil ini menampakkan nikotinamid di antara pengotor 1 dan juga pengotor 2, dan puncak kedua terdeteksi dalam standar API ini memiliki massa 95,2 yang memberikan massa yang sama itu sebagai api dan juga pengotor 2. Namun untuk waktu retensi puncak ini tidak cocok dengan si API atau pengotor 2. Jadi kemungkinan ini merupakan isomer lain dari API, yaitu senyawa 2-aminopiridin. Selanjutnya ini merupakan kromatogram 10 kali injek dari standar impurities. Ini jadi diketahui di sini untuk instrumen detection limit untuk pengotor 1 atau impurity 1 itu sebesar 15,4 pikogram, dan untuk pengotor 2 sebesar 5,65 pikogram. Kemudian untuk reprodusibilitas dari LC-MS ini sendiri apabila digabung dengan kolom helix Z itu menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan 3 kali injekan dari sampel yang sama itu diulang selama 3 hari, diperoleh persen RSD dari area puncak pengotor pertama adalah 6,7% dan untuk puncak kedua sebesar 4,1%.
Dan terakhir adalah kesimpulan dari aplikasi ini untuk mengidentifikasi impurities yang bersifat mutagenik itu memerlukan instrumen yang sensitif dan juga handal dengan kemampuan untuk mendeteksi API pada konsentrasi tinggi. Kemudian dengan menggunakan LC-MSD XT ini dan juga consumable dari Infinity Lab Series dan juga dengan HPLC-nya, ini menawarkan sistem yang sensitif dan kuat untuk memeriksa atau untuk proses analisis dari impurities dalam pyridine. Dan dengan menggunakan LC-MSD-XT ini dapat diperoleh IDL untuk impurities 1 dan 2 adalah sebesar 15 pikogram dan 6 pikogram. Dan kolom Infinity Lab Porocell 120 helix ini sangat cocok digunakan untuk pemisahan senyawa polar dan telah terbukti menghasilkan pemisahan yang konsisten. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada Bapak Zaki.